Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Wow, kisah-kisah dari Bu Neneng selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on! Kisah Aini, si kembang desa. Cikajang, Garut, Jawa Barat. Sekitaran tahun 2004. Hujan yang tadi mewarnai langit daerah Cikajang baru saja usai. Bau khas tanah basah setelah tersiram hujan langsung menyeruak suasana pos ronda tempat para pemuda dan bapak-bapak bersantai malam itu masih terlihat sepi. Ya, malam itu Denny yang baru saja mendapatkan uang dari hasil penjualan kebun pete miliknya sengaja membawakan banyak makanan untuk teman-temannya, tidak lupa juga rokok dan miras yang akan mereka nikmati bersama semalaman. Aidan, Danu dan Ivan berbarengan pamit kepada Denny untuk mengarah ke toilet karena sudah tak tahan ingin buang air kecil. Tinggallah di pos ronda itu hanya Denny sendirian. Denny sedang asyik menikmati sebotol miras yang sudah habis setengah botol. Kondisinya saat itu masih setengah mabuk, jadi ia masih punya kesadaran. Tiba-tiba saja ada angin dingin berhembus membuat bulu kuduknya meremang. Disusul terdengar suara halus yang memanggil-manggil namanya. Kak Denny, Kak Denny. Suara halus itu terdengar. Denny yang sedang mengunyah kacang langsung terdiam dan menghentikan mengupas kulit kacangnya. Itu suara siapa ya? Kenapa suaranya kayak anak perempuan? Gumam Denny. Pada awalnya Denny tidak menghiraukan karena ia menyangka jika itu mungkin saja ulah teman-temannya yang iseng untuk menakut-nakutinya. Akan tetapi suara halus mirip suara perempuan itu kembali terdengar. Kak Denny, tolong saya Kak, tolong cabutin gunting yang ada di perut saya. Meski suaranya terdengar halus, tapi tetap saja menggigitkan bulu kuduk. Disusul kemunculan sosok perempuan dengan rambut aut-autan, badannya bersimbah darah, dan sebuah gunting yang masih tertancap di perutnya berdiri tepat di hadapan Denny. Denny langsung blingsatan, dirinya mulai dijajah oleh rasa takut yang sudah tidak bisa lagi ia sembunyikan. Denny tidak mengenal sosok anak perempuan itu sebab wajahnya penuh luka. Tapi anehnya, kenapa dia tahu nama Denny? Ampun, jangan ganggu, pergi, ucap Denny yang ketakutan dengan tubuh gemetar seraya menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Saking tak bisa lagi menahan rasa takut melihat sosok anak itu, Denny sampai terkencing-kencing di celana. Bau pesing pun sontak tercium. Lalu tiba-tiba suasana berganti senyap. Sosok itu pun menghilang begitu saja, disusul kedatangan Aidan, Ivan, dan Danu yang langsung menegur Denny. Kamu kenapa Dan? Kok gemeteran gitu? Tanya Aidan. Iya nih, kayak habis ngeliat setan aja, saut Danu mengejek Denny. Ucapan Danu ini disambut tawa oleh Aidan dan Ivan. Denny membuka kedua tangannya yang tadi menutupi wajah, lalu ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Syukurlah sosok anak perempuan tadi udah gak ada, ucap Denny lega. Namun pemuda itu tetap tidak bisa menyembunyikan sisa-sisa rasa takut yang masih terpancar dari wajahnya. Ketika temannya hanya saling pandang melihat tingkah aneh dari Denny, mereka sempat memaksa Denny untuk bercerita. Akan tetapi ujung-ujungnya mereka malah menertawakan Denny yang terkencing-kencing di celana. Sementara itu, di hari yang lain tak jauh dari lokasi rumah kosong perbatasan desa, teror sosok anak perempuan itu pun kembali terulang. Malam itu, Bu Siti dan Pak Junet terpaksa pulang tengah malam
Mereka harus ikut mengantarkan Rita, menantu mereka yang sedang hamil dan mengalami pendarahan ke puskesmas terdekat. Rita ditemani Ajat suaminya naik mobil ambulans, sedangkan Bu Siti menyusul mereka dengan dibonceng motor oleh suaminya. Sekitar pukul setengah 1 malam, Rita yang mengalami pendarahan tersebut akhirnya sudah ditangani oleh dokter di puskesmas. Untunglah bayi dalam kandungannya tidak apa-apa, hingga Rita hanya disuruh dirawat selama 1 malam saja untuk memulihkan kondisinya. Bu Siti dan Pak Junet pamit pulang lebih dulu karena tak tega meninggalkan Puput, anak gadisnya, seorang diri di rumah. Sudah terbiasa selama bertahun-tahun mereka melewati rumah kosong di perbatasan desa itu, membuat Bu Siti dan Pak Junet biasa saja melintasi tanpa rasa takut. Namun berbeda dengan malam ini, pasangan suami istri itu merasakan hawa yang jauh berbeda dari sebelumnya. Semilir angin malam yang menerpa tubuh mereka seakan jauh lebih dingin dan lebih menusuk ke dalam tulang. Bahkan jaket tebal yang dikenakan Bu Siti seolah tak sanggup menghalau rasa dingin yang menyelimuti tubuh kurusnya. "Kenapa malam ini rasanya beda sekali ya Pak?" kata Bu Siti yang sedang dibonceng di belakang oleh Pak Junet suaminya. Pak Junet menjawab tanpa menoleh ke belakang. "Ah, mungkin itu hanya perasaan ibu saja. Mungkin itu efek kecapean. Ibu kan capek selama 2 hari berturut-turut bantuin Pak RT panen jagung di kebunnya," jawab laki-laki yang sudah lebih dari 20 tahun menjadi suami Bu Siti itu. Bu Siti nampak tak puas dengan jawaban suaminya. Bu Siti kembali mencoba mengulangi pertanyaannya. "Emangnya Bapak beneran nggak ngerasain hal-hal aneh seperti yang Ibu rasain sekarang? Nggak bohong kan?" Mata Bu Siti setengah menyelidik. "Ya enggak tuh, Bapak mah ngerasa biasa-biasa aja seperti malam-malam biasa," jawab Pak Junet. Bu Siti tercendung. Bu Siti benar-benar merasa yakin kalau yang ia rasakan itu nyata adanya sejak Bu Siti dan suaminya hendak melewati rumah kosong tersebut. Dia merasa seperti akan terjadi sesuatu. Semakin mendekati rumah kosong itu, perasaan Bu Siti semakin tak enak. Dia merasa ada sesuatu yang tak terlihat sedang memata-matai mereka berdua. Tak mau ada kejadian buruk menimpa dia dan suaminya, Bu Siti dalam hatinya segera membaca ayat kursi. Namun rupanya apa yang dikhawatirkan oleh Bu Siti pun terjadi tepat ketika motor Pak Junet melintasi rumah kosong yang sudah tidak dihuni sekitar 10 tahun lamanya itu. Tiba-tiba saja ban motornya pecah. Suara ban yang pecah sempat mengagetkan mereka berdua. Pak Junet langsung menghentikan motornya, kemudian meminta sang istri untuk turun sebentar karena ia akan memeriksa kondisi ban motornya. Pak Junet lalu berjongkok di depan ban motor belakang yang tadi diduga pecah. "Kenapa sih Pak?" tanya Bu Siti. "Aduh, sepertinya ban motor belakangnya pecah Bu. Mungkin tadi tertusuk paku atau benda runcing di jalan," jawab Pak Junet seraya mengecek ban belakang motornya. Gusti, kenapa bisa sampai pecah segala sih Pak? Mana kita masih ada di sekitaran rumah kosong ini lagi," keluh Bu Siti. Ya, Bu Siti sudah tak bisa lagi menyembunyikan kegelisahannya. Rasa khawatir tergurat jelas dari wajahnya yang sudah dipenuhi keriput itu. Akan tetapi, reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Pak Junet dalam kondisi yang tak menguntungkan mereka di malam itu. Pak Junet tetap terlihat tenang. Pak Junet mencoba meredam rasa khawatir sang istri dengan menenangkannya. "Sabar tuh Bu, ini kan cuma pecah ban biasa aja. Ibu juga kan tahu, ini bukan pertama kalinya motor Bapak ngalamin pecah ban," saut Pak Junet seraya mengalihkan pandangannya ke Bu Siti yang berdiri di sampingnya. "Ya Ibu tahu Pak, tapi kalau pecah bannya tengah malam seperti sekarang, mana mungkin Ibu bisa tenang. Mana Ibu kepikiran anak kita si Puput sendirian di rumah Gusti," kembali keluhan Bu Siti terdengar. Tapi Pak Junet lebih memilih diam untuk tidak menanggapi. "Kayaknya malam ini kita terpaksa jalan kaki Bu. Bapak nggak bawa ban cadangan. Biar Bapak yang nuntun motor, Ibu jalan di depan Bapak ya," kata Pak Junet. Bu Siti terdiam, tapi langsung berjalan di depan suaminya. Baru saja ia berjalan beberapa langkah, Bu Siti merasakan bulu kuduk yang merinding sayup-sayup. Bu Siti seperti mendengar suara orang meminta tolong dari dalam rumah kosong itu.
Bu Siti spontan menghentikan langkahnya untuk memastikan bahwa apa yang ia dengar barusan tidak keliru. Pak Junet yang memperhatikan gerak-gerik istrinya merasa heran. Kenapa Bu Siti malah berhenti? Katanya tadi ibu ingin buru-buru sampai di rumah, khawatir sama Puput. Kenapa sekarang malah berhenti sih, Bu? Tanya Pak Junet yang mau tak mau jadi ikut menghentikan langkahnya. Bu Siti tak langsung menjawab. Ia malah memberi isyarat dengan jari telunjuk kanannya seakan meminta Pak Junet jangan berisik. "Shh, jangan berisik atuh Pak. Ibu tadi seperti mendengar suara perempuan minta tolong. Tuh datangnya dari arah sana," saut Bu Siti sambil menunjuk ke arah gelapnya rumah kosong yang memang tak pernah diberikan penerangan. Konon, setiap kali rumah kosong itu dipasang lampu oleh warga, pasti lampunya akan pecah atau meledak sesaat setelah dipasang. Entah sudah berapa kali warga mengganti lampunya sampai akhirnya mereka pun jadi kesal sendiri. Lalu, atas keputusan bersama dengan pihak RT setempat akhirnya diputuskan untuk membiarkan rumah kosong itu gelap gulita tanpa penerangan sedikit pun. Pak Junet manut dan ikut memasang telinga baik-baik. Tak lama kemudian, kedua mata Pak Junet membulat tanda kaget karena ia juga mendengar suara yang sama persis seperti yang dikatakan oleh sang istri. "Iya Bu, Bapak juga dengar. Tapi rasanya aneh ya. Jam segini masa ada perempuan masih keliaran. Apalagi semua orang juga tahu kalau tengah malam area rumah kosong ini mah jarang sekali dilewati warga," tandas Pak Junet. Bu Siti mengangguk membenarkan ucapan suaminya. Pak Junet memegang bahu Bu Siti, memberikan isyarat agar mereka berdua mengabaikan suara yang tadi mereka dengar lalu melanjutkan perjalanan. Namun, baru saja Bu Siti dan Pak Junet melangkah, tiba-tiba saja sebuah suara perempuan mengagetkan mereka. "Kalian mau kemana? Tolongin saya. Tolong cabut gunting yang masih nempel di badan saya," seru sebuah suara halus milik anak perempuan. Bu Siti dan Pak Junet membalikkan badan masing-masing ke arah datangnya suara. Astagfirullah, Bu Siti dan Pak Junet kompak beristighfar. Bu Siti kaget. Ia buru-buru menutup mulutnya dengan tangan agar jangan sampai berteriak karena kaget. Pak Junet segera memeluk tubuh istrinya yang bergetar hebat. Tepat di belakang mereka sudah berdiri sesosok anak perempuan dengan rambut aut-autan dan badan yang bersimbah darah dengan sebuah gunting yang masih tertancap di perutnya. Tak lama kemudian, sosok itu terbang ke atas melewati tubuh suami istri yang kini saling berangkulan tersebut. Setelah memastikan sosok anak perempuan yang tadi mengganggu mereka sudah tak ada, Pak Junet melepaskan rangkulannya dari sang istri, kemudian buru-buru mengajak Bu Siti melanjutkan perjalanan meski keduanya masih merasa terguncang oleh peristiwa barusan. Seminggu yang lalu, Aini, seorang gadis berusia 27 tahun yang berwajah cantik dan bertubuh ramping, menjadi kembang desa di kampungnya. Saat itu, Aini baru saja keluar dari rumahnya untuk bekerja. Aini sudah sebulan ini menjadi pembantu di rumah Pak Toto dan Bu Anita, sebuah pekerjaan yang mungkin dianggap rendah dan cenderung diremehkan oleh sebagian besar masyarakat, apalagi buat gadis secantik Aini. Sayang banget nih Aini, mau-maunya jadi pembantu. Kenapa nggak jadi istri kedua Akang aja tuh? Akang jamin Neng Aini bakalan hidup enak dan terjamin, kata Pak Fauzan, seorang juragan cengkeh yang terkenal kaya raya suatu kali saat bertemu Aini di jalan. Tak lupa, Pak Fauzan menepuk-nepuk sepeda motor sport miliknya yang saat itu ia kendarai untuk menarik perhatian dari Aini. Akan tetapi, Aini dengan halus menolak. Dia tidak ingin bahagia di atas penderitaan perempuan lain, apalagi Bu Dianti, istri dari Pak Fauzan, adalah teman SMA dari Bu Astri, ibunda Aini. Bu Dianti juga selalu baik pada Bu Astri dan suka mengirimi makanan. Entah bagaimana nanti perasaan Bu Dianti kalau sampai Aini mau menerima tawaran dari Pak Fauzan. Hubungan pertemanan Bu Dianti dan Bu Astri pasti akan menjadi renggang. Tak hanya Pak Fauzan, Usep, teman SMP Aini pun juga sempat menyatakan keinginannya untuk melamar Aini. Rupanya Usep sudah memendam rasa suka sejak SMP ke Aini, namun sempat tersandung rasa malu karena waktu itu Usep masih berstatus pengangguran.
Berbeda dengan sekarang, di mana pemuda itu sudah memiliki pekerjaan, namun lagi-lagi Aini menolak hingga sempat membuat Usep kesal. "Apa kamu nolak aku karena aku miskin? Dan aku hanya tukang kebun di rumah juragan Dede?" tanya Usep sambil memandang tajam ke arah gadis itu. "Bukan gitu, Sep. Aku hanya belum mau menikah muda, masih ingin bekerja dan membahagiakan ibu dulu," kila ini. Tapi sepertinya Usep masih belum puas dengan jawaban ini. "Ah, itu pasti alasan kamu aja. Bila ingin berbakti pada ibumu, tetap bisa kok kamu lakukan setelah menjadi istriku," serang Usep yang sepertinya tidak terima niat baiknya untuk meminang Aini ditolak gadis pujanya itu. "Maafin saya, Sep. Hanya permintaan maaf itulah yang waktu itu disampaikan Aini kepada Usep. Aku bersumpah, Aini, bila aku tidak berhasil memiliki kamu, maka laki-laki lain pun tidak boleh memiliki kamu. Kamu ingat itu," ancam Usep, lalu ngeloyor pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam. Aini hanya bisa menghela nafas. Dia hanya ingin berbakti dulu kepada sang ibu, mengumpulkan biaya dari upahnya bekerja untuk membiayai pengobatan asma ibunya, tapi rupanya hal itu yang tidak difahami Usep. Aini juga sempat membuat Ridwan, anak mantan Pak Lurah, patah hati karena cintanya ditolak oleh Aini. Sampai Bu Ika, ibunda Ridwan, marah-marah dan menyumpahi Aini. Aini, harusnya teh kamu bersyukur. Anak saya suka sama kamu. Ngaca tuh kamu itu mah cuma anak janda miskin. Gadis yang lebih cantik dari kamu mah bisa anak saya dapatkan dengan mudah. Jangan besar kepala dong kamu. Berani-beraninya nolak anak saya. Kata-kata yang menyakitkan yang disampaikan dengan nada tinggi itu dilontarkan oleh Bu Ika. Aini saat itu hanya diam saja. Aini akui Ridwan memang tampan, kaya, dan orang tuanya juga terpandang. Tetapi Ridwan itu suka mabuk-mabukan, berjudi, dan tidak taat beribadah. Itulah alasan kuat kenapa Aini enggan menerima cintanya. Dan yang lebih mengerikan, seorang duda bernama Pak Uus dari kampung tetangga sampai mengancam akan mengirimkan santet kepada Aini. Ya, Pak Uus sakit hati Aini menolak menjadi istrinya, menggantikan mendiang istri Pak Uus yang sudah meninggal dunia 4 tahun silam. Aini menolak Pak Uus karena usianya lebih tua dari Bu Astri ibunya, jadi Pak Uus lebih pantas untuk menjadi figur ayah oleh Aini. Begitu, Aini berjalan tergesa-gesa karena takut datang terlambat ke rumah Bu Anita. Tiba-tiba saja Denny dan ketiga temannya yaitu Aidan, Danu, dan Ivan mencegat Aini di jalan. Mereka seperti biasa memuji Aini dan menawarkan diri mengantarkan Aini, tapi Aini menolaknya. Jangan so jual mahal dong Aini. Kalau sampai aku pelet kamu pakai pelet jangan jawokan. Bisa mabuk kebayang kamu, ledek Denny yang disambut tawa oleh ketiga temannya. Ya, Denny kesal. Sudah berkali-kali ia menyatakan cinta tapi selalu mendapat jawaban yang sama, yaitu penolakan dari Aini. Meskipun Denny berwajah tampan, tetapi ia suka mabuk-mabukan dengan teman-temannya di pos ronda. Aini tidak mau punya pasangan yang suka mabuk-mabukan dan jauh dari agama. Kembali Aini tidak menanggapi, lalu melanjutkan berjalan. Kali ini langkah kakinya dipercepat agar Denny dan kawan-kawan tidak mengikutinya. Tapi dugaan Aini salah. Mereka malah menguntitnya dari belakang sambil menggeber-geber sepeda motor yang mereka kendarai hingga membuat Aini sedikit getar-getir. Aini sampai menutup kedua telinganya karena tak kuat mendengar suara bising knalpot sepeda motor yang digeber-geber oleh Denny dan kawan-kawan. Aini takut kalau sampai mereka berempat bertindak yang mengancam keselamatannya. Akan tetapi tiba-tiba saja sebuah suara yang cukup dikenal terdengar. Kalian mau apa? Beraninya cuma sama perempuan, gak tahu malu. Sini, ayo, maju satu-satu, biar saya patahin kaki kalian semua. Berani-beraninya ngeganggu ponakan saya. Ya, itu adalah suara Mang Rano, paman Aini yang dikenal jago bela diri dan selama ini selalu berperan sebagai pengganti figur seorang ayah yang sudah lama hilang dari hidup Aini. Denny dan kawan-kawan yang tahu betul siapa Mang Rano itu segera memutarbalikkan sepeda motor mereka ke arah yang berlawanan. Mang Rano mendekati Aini. "Kamu nggak apa-apa Aini?" katanya dengan nada khawatir. Aini menggeleng.
Makasih banyak ya Mang, kata Aini. Wajah cantiknya terlihat lega karena Tuhan sudah mendatangkan malaikat penolong saat ia membutuhkannya. Pria lajang berusia 30 tahun itu hanya manggut-manggut. Pokoknya kalau ada orang yang berani gangguin kamu, beritahu saya ya, pinta Mang Rano. Aini hanya mengangguk lalu berpamitan ingin melanjutkan perjalanan. Mang Rano sendiri kembali ke kebunnya untuk memanen cengkeh. Di rumah Bu Anita siang itu, Aini baru saja selesai memasak sayur lodeh dan pepes ayam ketika Pak Toto majikannya tiba-tiba menghampirinya ke dapur sambil sesekali celingukan ke kiri dan ke kanan. Sepertinya pria berusia 30 tahunan itu tidak ingin perbuatannya diketahui oleh Bu Anita istrinya yang sedang hamil tua. Aini, ayo dong, saya mohon sekali ini aja, turutin perintah saya. Saya mah janji bakal beliin kamu baju baru, perhiasan emas, asalkan mau ngelayanin saya. Rayu Pak Toto seraya mengusap-ngusap bahu Aini. Aini yang sedang membersihkan peralatan dapur yang kotor dengan sopan menepis tangan sang majikan. Jangan Pak, kata gadis berusia 17 tahun berambut panjang sepinggang itu. Tubuh Aini bergetar ketakutan ya, karena gadis itu masih sangat polos dan lugu. Tubuhnya belum pernah tersentuh oleh laki-laki manapun karena Aini diajarkan sang ibu untuk menjadi perempuan yang bisa menjaga marwahnya. Bukan mengurungkan niat, Pak Toto malah makin menggebu-gebu nafsunya untuk mencoba menggauli gadis itu. Kecantikan alami yang dimiliki oleh Aini sudah membutakan akal sehat laki-laki itu. Ayolah Aini, jangan munafik, jangan sok suci. Saya tahu kamu kan sedang butuh biaya untuk mengobati sakit asma ibumu. Saya janji akan memberikan uang berapapun yang kamu mau, asalkan kamu mau melayani saya. Ayo, Pak Toto kembali mencoba membujuk gadis yatim yang baru sebulan bekerja di rumahnya itu. Tatapan penuh nafsu terlihat berkobar-kobar dari mata laki-laki yang masih terlihat gagah di usianya yang sudah menginjak 30 tahunan itu. Namun Aini tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Dia langsung menjauh saat Pak Toto makin mendekat ke arahnya. Maafin saya Pak, tolong jangan ganggu saya yang lagi bekerja, gila Aini dengan tatapan memohon. Ayolah Aini, kamu jangan coba-coba sok jual mahal begitu. Kamu itu cantik, tubuh kamu sintal, kamu itu cocok menjadi istri simpanan saya, kata Pak Toto dengan tatapan mata nyalang menatap Aini dari ujung rambut hingga ujung kaki. Seperti seekor singa jantan yang hendak memangsa buruan yang ada di hadapannya. Aini spontan berontak ketika Pak Toto nekat hendak memeluknya dengan paksa. Tubuh ramping Aini terpojok hingga ke sudut dinding dapur. Akan tetapi tenaga laki-laki yang sedang dikuasai oleh hawa nafsu binatang tersebut jauh lebih kuat dibandingkan Aini, hingga Aini hanya bisa meronta-ronta saat Pak Toto berhasil memagut erat tubuhnya dari belakang. Tanpa Pak Toto sadari, Bu Anita tiba-tiba saja ke dapur karena hendak membuat teh manis hangat untuk dirinya. Gelas yang sedang dipegang oleh Bu Anita refleks terlepas dari tangannya ketika ia melihat pemandangan yang ada di depannya. Prang! Suara gelas yang pecah itu terdengar begitu nyaring hingga mengagetkan Pak Toto dan Aini. Bapak, disusul suara histeris Bu Anita yang memanggil nama Pak Toto. Pak Toto, ia gelagapan langsung melepaskan pelukannya dari Aini. Wajahnya pucat, begitu juga dengan Aini. Dia takut Bu Anita salah paham padanya. Bu Anita berjalan mendekat ke arah keduanya. Air mata jatuh di pipinya. Lalu dengan suara bergetar Bu Anita menegur Pak Toto. Kenapa Bapak tega berbuat itu? Kenapa Pak? Bentak Bu Anita. Butiran air mata mulai bertambah deras mengalir di pipinya. Perempuan yang sudah dinikahi Pak Toto selama 10 tahun itu terlihat sangat kecewa dihianati oleh suaminya sendiri. Di luar dugaan, Pak Toto malah membuat pengakuan yang mengejutkan. Dia berusaha meyakinkan sang istri kalau Ainilah yang lebih dulu merayunya dan ini bukan pertama kalinya Aini melakukannya. Aini ini perempuan ular Bu. Dia coba-coba ngerayu Bapak minta dijadikan istri simpanan dan minta uang untuk ngobatin penyakit asma ibunya. Bantah Pak Toto. Tentu saja Aini kaget kala mendengar pengakuan dari Pak Toto yang sungguh bertolak belakang dengan kenyataan. Itu tidak benar Bu.
Saya tidak serendah itu. Aini mencoba membela diri sambil menangis. Bu Anita sejenak terdiam, sedang menimbang-nimbang. Kepada siapa ia harus percaya? Pak Toto yang tahu kelemahan sang istri kali ini malah berbalik ikut memaki Aini. Aini, ngaku aja kamu. Gak ada gunanya kamu pura-pura sok suci begitu, bentak Pak Toto. Bahkan untuk meyakinkan Bu Anita, pria itu memfitnah Aini sudah memakai susuk pengasihan juga pelet untuk mencapai keinginannya. Kemiskinan kedua orang tua Aini juga ikut diungkit Pak Toto sebagai penyebab sikap gatal Aini yang sengaja menggodanya demi uang. Aini sampai berlutut mohon kepada Bu Anita agar percaya padanya, tapi semua ucapan Pak Toto begitu meyakinkan hingga Bu Anita lebih percaya kepadanya daripada Aini yang hanya seorang pembantu. Serta merta emosi Bu Anita pun naik ubun-ubun. Ia langsung mendekati Aini, kemudian sebuah tamparan begitu telak melayang ke pipi mulus gadis itu. Plak! Aini spontan meringis kesakitan, memegangi pipi kirinya yang terasa perih, sudut bibir sampai berdarah saking kerasa tamparan Bu Anita yang dilayangkan ke pipinya. Dasar kamu ya, perempuan gak tahu diri. Sudah saya berikan pekerjaan malah lancang mau goda suami. Apa nggak ada? Laki-laki bujangan yang mau sama kamu, makanya kamu incar suami aku, ha? Bu Anita dengan suara bergetar menahan marah yang sudah tak lagi bisa dibendung. Rasa sakit hati, kesal, cemburu, dan dihianati bercampur aduk menjadi satu dalam diri Bu Anita. Apalagi saat itu ia sedang dalam kondisi hamil besar. Aini berteriak histeris, merasa kesakitan karena rambutnya dijabak dengan kasar. Pak Toto yang mulai merasa ngeri dengan apa yang dilakukan oleh istrinya segera menenangkan Bu Anita. Bu, udah Bu, sudah, jangan diteruskan. Udah, maafin aja ini. Yang penting mah Bapak gak akan pernah mengkhianati Ibu. Ibu, lebih baik kita masuk ke dalam yuk, bujuk Pak Toto seraya memeluk istrinya dari belakang. Kemarahan Bu Anita yang sempat tersulut itu akhirnya berhasil diredam oleh sang suami. Ya, Pak Toto memang paling jago untuk urusan merayu dan selama ini selalu berhasil meluluhkan hati Bu Anita. Meski untuk saat ini Aini belum berhasil ia rayu, tapi dalam hatinya Pak Toto yakin cepat atau lambat Aini juga akan luluh. Kali ini kesalahan kamu saya maafkan. Sekali lagi kamu kedapatan kembali ngerayu suamiku, aku habisin kamu, ancam Bu Anita. Ancaman dari Bu Anita ini sempat membuat Aini ketakutan. Gadis itu tidak menjawab. Ia hanya menangis sesenggukan dengan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Takut peristiwa tersebut kembali terulang dan dialah yang kembali disalahkan oleh Bu Anita. Aini pun akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah Pak Toto dan Bu Anita. Tentu saja hal ini di luar dugaan Pak Toto. Pak Toto berharap Aini tetap mau bekerja menjadi pembantunya karena dia masih penasaran, ingin menikmati kehangatan tubuh gadis cantik itu. Sedangkan Bu Anita malah senang ketika Aini memutuskan keluar karena ia takut Aini kembali menggoda suaminya. Bu Astri, ibu kandung Aini yang seorang janda dan mengidap penyakit asma, ikut menitikkan air mata saat ia mendengar cerita sang anak. Ya Allah, ibu gak nyangka kalau Pak Toto punya niat jahat sama kamu. Kamu yang sabar ya nak. Yakin Allah akan membukakan pintu rezeki keluarga kita dari pintu yang lain, kata Bu Astri sambil memeluk erat putri kesayangannya. Sebagai seorang ibu, hati Bu Astri ikut terluka melihat luka tamparan di pipi putrinya. Bahkan sudut bibir Aini juga sampai berdarah menandakan kerasnya tamparan dari Bu Anita. Sebenarnya Bu Astri tidak terima atas perlakuan majikan Aini, tapi mereka hanyalah orang kecil yang tak mungkin melawan orang yang punya kekuasaan dan harta berlimpah seperti Pak Toto dan Bu Anita. Malam mulai sepi. Aini berjalan gontai seorang diri untuk pulang setelah seharian ia mencari pekerjaan ke pasar dan toko-toko, tapi hasilnya nihil. Seorang pria yang naik sepeda motor langsung menghentikan motornya saat ia melihat Aini. Wajahnya tidak terlihat dengan jelas karena tertutup oleh gelapnya jalan. Niat jahat laki-laki itu pun muncul saat tahu jika gadis yang berada di depannya adalah Aini. Diam-diam dia memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu mengendap-endap berjalan menghampiri Aini yang masih berjalan gontai di depannya. Dalam sekali gerakan, laki-laki itu berhasil membekap mulut gadis itu. Aini terus mencoba memberontak. Diam,
Kalau tidak saya bunuh kamu, ancam laki-laki itu. Seraya satu tangannya melingkar di leher Aini. Aini terus memberontak sambil menangis. Seharian ia menahan lapar, membuatnya tidak punya tenaga yang cukup untuk melawan tubuh kekar laki-laki itu. Sampai akhirnya Aini yang sudah tidak punya tenaga lagi dipaksa masuk ke sebuah rumah kosong yang ada di perbatasan desa mereka dengan desa tetangga. Rumah kosong yang sudah tidak terjamah oleh tangan manusia hampir 10 tahun itu terlihat gelap dan pengap. Aini sempat kesulitan untuk bernafas karena tidak ada ventilasi udara di dalam rumah tua tersebut. Tubuh Aini yang sudah lemah itu didorong oleh laki-laki itu ke sudut ruangan di mana samar-samar terdapat sebuah dipan tua yang terbuat dari bambu. Di sanalah laki-laki bejat tersebut menggagahi Aini hingga gadis yang tidak berdaya itu jatuh pingsan. Takut jika Aini akan melaporkan perbuatannya kepada orang lain, laki-laki tersebut bergegas mencari sebuah tali. Akhirnya dia menemukan sebuah tali bekas warga mengikat kayu bakar yang tercecer di jalanan. Laki-laki tersebut mengikat tubuh Aini dan membekap mulutnya dengan sapu tangan yang juga diikat dengan sisa tali. Lalu seakan-akan tidak terjadi apa-apa, ia lalu melangkah keluar menuju sepeda motornya yang diparkir. Sementara itu, Bu Astri yang seharian menunggu kedatangan Aini di teras rumah terlihat gelisah. Sesekali perempuan berusia 46 tahun itu membetulkan letak jaketnya karena tak kuat menahan cuaca yang begitu dingin. Seharusnya Bu Astri berada di dalam rumah agar penyakit asmanya tidak kambuh lagi, akan tetapi beliau mengkhawatirkan Aini yang tak kunjung pulang. Padahal janjinya ia tidak akan lama karena hanya akan mencari lowongan pekerjaan. "Aini, kemana kamu, nak? Ibu khawatir takut terjadi apa-apa sama kamu," ucapnya dengan nada suara lirih. Bu Astri juga khawatir, takut sang putri belum makan karena tadi pagi saat berangkat hanya tersisa setengah piring nasi sisa semalam. Nasi itu dibuat nasi goreng oleh Aini lalu diberikan kepada ibunya. "Kita makan berdua aja ya, biar ibu suapin kamu," tawar Bu Astri. Aini menggeleng. "Buat ibu aja nasi gorengnya, biar ibu kenyang. Ibu kan harus rutin minum obat sebelum makan. Ini mah gampang, nanti aja sarapan di luar," saut Aini seraya mengangsurkan segelas teh hangat untuk Bu Astri berikut obat asma yang harus rutin dikonsumsi sang ibu. "Memangnya kamu punya uang? Kan kamu sendiri yang bilang kalau Bu Anita tidak memberikan uang pesangon," tanya Bu Astri. Aini sejenak terdiam. Ya, sebenarnya dia sudah tak punya uang sepeser pun. Harusnya kemarin dia menerima upahnya bekerja sebagai pembantu karena tepat sebulan ia bekerja di rumah Bu Anita dan Pak Toto. Namun akibat insiden semalam Aini malah tidak diberikan haknya. Namun Aini tidak ingin membuat sang ibu kepikiran. "Aini yakin kok, Bu, hari ini pasti akan langsung dapat kerjaan. Doain Aini aja ya. Aini janji kalau punya rezeki akan bawa ibu berobat supaya ibu cepat sembuh." Aini berkata dengan mata berkaca-kaca, menggambarkan betapa besarnya rasa sayang gadis itu kepada sang ibu. Itulah obrolan terakhir Bu Astri dengan Aini. Keesokan harinya, bertepatan dengan berkumandangnya suara azan subuh, Bu Astri terbangun. Dia langsung teringat kalau Aini masih belum pulang dari semalam. Perempuan itu semakin khawatir karena ia tidak menemukan Aini di kamarnya. Pintu rumah juga masih terkunci dari dalam, pertanda Aini memang benar-benar tidak pulang. "Kamu kemana sih, Aini? Semoga tidak terjadi apa-apa sama kamu, nak," ucap Bu Astri dengan suara lirih. Tidak pulangnya Aini pun beritanya menyebar sampai ke seantero kampung. Pada awalnya para warga bersimpati kepada Bu Astri, bahkan mereka berniat baik hendak membantu mencari keberadaan Aini. Namun semuanya itu berubah ketika keesokan harinya Pak Toto dan Bu Anita datang dengan Pak RT beserta 2 orang hansip menggedor-gedor pintu rumah Bu Astri sambil marah-marah menanyakan keberadaan Aini. Pak Toto bilang Dina, anaknya yang berusia 10 tahun menghilang. Sehari sebelum menghilangnya Aini, Bu Anita juga menuduh Aini sudah membunuh Dina karena dendam, gara-gara ia pernah menuduh Aini menggoda suaminya.
Rupanya, Dina ditemukan tewas mengenaskan dengan sebuah gunting yang tertancap di perutnya. Kenyataan itu memilukan, sungguh menghancurkan hati Bu Anita dan Pak Toto. Mereka tidak habis pikir, siapa orang yang sudah tega menghabisi anak kecil semanis Dina. Satu-satunya orang yang patut dicurigai adalah Aini, karena Bu Anita yakin Aini merasa sakit hati karena sudah ditampar dan dituduh menggoda Pak Toto olehnya. Anak saya ditemukan penggembala domba, sudah tewas mengenaskan di rumah kosong perbatasan desa kemarin. Dia dibunuh sama orang. Pasti anak Bu Astri pelakunya. Ayo suruh keluar biar saya bawa ke kantor polisi, bentak Pak Toto yang tanpa dipersilakan masuk oleh Bu Astri. Langsung berangsek masuk ke dalam rumah sederhana itu. Ini keluar kamu! Pak Toto berteriak-teriak memanggil nama ini yang diyakininya sudah menghabisi nyawa anaknya. Wajah Bu Astri terlihat bingung, sekaligus kaget kala mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Toto dan istrinya. Tentu saja Bu Astri langsung menolak mentah-mentah semua tuduhan tak berdasar dari mantan majikan Aini tersebut. Jangan sembarangan menuduh Pak Toto, Bu Anita. Anak saya ini tidak sejahat itu. Dia saya didik dari kecil dengan agama, balas Bu Astri. Mana ada seorang ibu yang tidak membela anaknya. Cepat kamu kasih tahu di mana Aini sebelum saya obrak-abrik rumah ini, ancam Pak Toto dengan emosi hingga sempat membanting vas bunga yang ada di ruang tamu. Tapi Bu Astri sambil menangis mengatakan kalau Aini sedari kemarin tidak pulang ke rumah dan dia sendiri tidak tahu di mana keberadaan Aini sekarang. Namun pengakuan Bu Astri tersebut malah menambah kecurigaan Pak Toto, Bu Anita dan warga. Mereka memaksa Bu Astri ikut ke balai desa untuk diinterogasi lebih lanjut. Namun anehnya, Aini tidak kunjung ditemukan. Gadis itu seperti lenyap di telan bumi. Warga semakin khawatir karena kini yang muncul adalah teror sosok anak perempuan yang diduga adalah sosok Dina, karena kondisinya persis dengan jasad Dina dengan gunting yang masih tertancap di perutnya. Sampai akhirnya pihak berwajib pun mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mengotopsi jasad Dina. Hal yang mencengangkan pun terkuak. Tak ada ditemukan sidik jari Aini di sana, yang ada malah sidik jari Mang Rano. Tentu saja fakta ini sangat mengagetkan semua pihak, terutama Bu Anita dan Pak Toto. Akhirnya pihak berwajib dengan dibantu warga mulai mencari keberadaan Mang Rano. Pertolongan Tuhan pun akhirnya datang. Warga yang melewati rumah kosong itu tiba-tiba mendengar suara gaduh di rumah kosong. Mereka pun masuk ke sana dan kaget kala menemukan Aini yang hendak kembali diruda paksa oleh Mang Rano. Warga pun beramai-ramai meringkus Mang Rano lalu menyerahkannya ke pihak kepolisian. Dan kemudian sebuah kebenaran pun terungkap. Rupanya Mang Rano sudah lama diam-diam menyukai sang keponakan. Itu sebabnya Mang Rano tak kunjung menikah meskipun usianya sudah menginjak 30 tahunan, karena hanya Aini perempuan yang ada di dalam hatinya. Namun bila di depan Aini, laki-laki itu selalu menunjukkan pencitraannya sebagai seorang paman yang baik dan selalu melindungi Aini, bahkan bersikap seperti figur ayah bagi Aini yang sudah ditinggalkan sang ayah untuk selama-lamanya sejak berusia 4 tahun. Padahal isi hati Mang Rano justru menunjukkan kebalikannya. Mang Rano tahu tentang curhatan Aini tentang Pak Toto dan Bu Anita dari Bu Astri, kakak Mang Rano. Tak terima Aini ditampar oleh Bu Anita, Mang Rano tadinya hendak melabrak pasangan suami istri itu. Tapi malam itu tanpa sengaja ia melihat Aini sedang berjalan sendirian. Setan pun berbisik agar ia meruda paksa sang keponakan, sebuah hasrat yang selama bertahun-tahun ia tahan. Suasana malam yang sudah sepi seakan mendukung niat jahat laki-laki itu. Mang Rano pun menyeret paksa tubuh Aini ke rumah kosong. Tapi di luar dugaan malam itu, Dina yang baru pulang dari warung disuruh membeli obat nyamuk oleh Bu Anita. Melihatnya takut jika Dina mengadu kepada warga tentang perbuatan mesumnya ke Aini. Mang Rano pun mengejar lalu ia menghabisi Dina. Mang Rano yang kalap mengambil gunting yang tidak jauh dari tempatnya berdiri.
Kemudian, ia menghujamkan gunting itu berkali-kali ke wajah Dina agar jasadnya tidak dikenali warga. Terakhir, tanpa rasa kasihan sedikit pun, ia menghujamkan gunting tersebut ke bagian perut anak perempuan malang itu. Tadinya, Mang Rano hendak membuang jasad Dina ke sungai, tapi jaraknya cukup jauh. Dia juga takut jika perbuatannya diketahui oleh warga yang kadang suka memancing malam-malam di pinggir sungai. Itulah sebabnya dia memilih untuk membuang jasad Dina ke rumah kosong di mana ia menyekap Aini sejak kemarin. Bu Asri dan warga hanya bisa beristighfar saat tahu hampir 3 hari Aini disekap di rumah kosong. Dia juga berulang kali diperlakukan sebagai pemuas nafsu, membuat kondisi Aini sungguh memprihatinkan. Bu Asri yang tak bisa lagi membendung amarahnya, merasa sangat malu memiliki adik seperti Mang Rano. Dia minta kepada pihak kepolisian agar menghukum Mang Rano dengan hukuman seberat-beratnya. Bu Anita dan Pak Toto yang merasa sangat malu sudah menuduh yang bukan-bukan kepada Aini, akhirnya meminta maaf. Mereka juga meminta maaf pada Bu Astri, tapi permintaan maaf mereka sudah terlambat karena Aini yang fisiknya sudah sangat lemah dan tidak berdaya, sudah sangat terlambat ditangani dokter. Gadis Malang itu akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Ini membawa pergi cita-cita mulianya yang ingin membahagiakan sang ibu, tapi tak sempat dia wujudkan karena Tuhan sudah lebih dulu memanggilnya. Selesai. Wah, luar biasa, kisah yang luar biasa dari Ibu Neneng Dewi NS. Saya pikir itu arwahnya si Aini ya, yang ada gunting di perutnya itu, ternyata bukan. Itu aduh, keren banget nih. Tapi akhirnya ini juga meninggal dunia juga ya. Bener-bener gak nyangka banget ternyata di situ Mang Rano ya, paman dari Aini sendiri, ternyata perbuatannya dia. Saya pikir itu yang 3 berandalan itu tuh atau yang lainnya, ternyata Mang Rano. Di sini Mang Rano nih, dia memendam rasa sudah sejak lama di usia 30 tahun belum menikah karena dia memendam rasa yang belum bisa disampaikan ke Aini, dan ternyata dialah yang membunuh anak dari majikan Aini karena dia mendengar curhatan dari kakaknya tuh bahwa Aini ditampar karena dituduh mengganggu suami dari majikannya. Keren banget di sini. Dan akhirnya disekap sampai beberapa hari Aini di rumah kosong itu, dan dari situlah Aini berhasil ketahuan, tapi terlambat semuanya teman-teman. Akhirnya Aini harus mengembuskan nafas terakhirnya. Keren banget kisahnya Bu Neneng. Terima kasih atas kisah luar biasanya. Mari kita ambil hikmah baik dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Apabila memang tidak ada yang baik, kita jadikan saja sebagai hiburan ya teman-teman ya. Dan semoga juga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Lilo Extreme. Buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang mungkin punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau boleh juga dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh ya, buat teman-teman juga mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya. Boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk audio ya, atau voice note, rekaman suara, bebas, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih, dan yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya, Ilo, di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.